Saya perlu ingatkan pada kita semua, ini bukan angka statistik saja. Ketika saya menyebut ada 5.000 kasus baru, 5.000 itu 5.000 orang punya keluarga, punya saudara, anak, ayah. Ini mereka itu ketika positif merasakan seluruh keluarganya ketegangan, kekhawatiran, apalagi kalau orang tua dan ada comorbid. Jadi saya mengingatkan kepada semua, mari kita menjelangkan hati. Benar Anies itu dekat dengan saya, bahwa saya kemudian tahu memilih, mendorong. Iya benar mencalonkannya, tapi setelah dia itu sah, ya jalan sendiri. Jadi para ulama, umat Islam, tokoh-tokoh pasti ke Pak JK. Ya, Pak JK ini kan sekali lagi ya, tokoh yang dihormati, senior, pengalamannya luas dan sangat dihormati oleh umat. Jadi tentu pengaruhnya besar. Mengapa kemarin saya nyatakan Anies Baswedan layak diberhentikan? Berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan revisinya nomor 9 tahun 2015 serta peraturan pemerintah tentang aparatur negara, bahwa pemerintah pusat itu, Kementerian Dalam Negeri adalah pembina aparatur negara, maka kepala daerah juga berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri, karena yang melantiknya juga Kementerian Dalam Negeri atas nama Presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan? Pelanggaran apa? Yang pertama, Anies Baswedan telah melakukan pelanggaran kekarantinaan. Dia sebagai Satgas Covid daerah tidak memerintahkan Rizik Syihab dan tidak meminta Rizik Syihab untuk melakukan karantina selepas kedatangannya dari luar negeri atau dari Arab. Itu yang pertama. Bahkan Anies Baswedan datang ke Petamburan malamnya, di mana lokasi itu terjadi pelanggaran protokol kesehatan sebelumnya, seolah-olah bagi Anies Baswedan tidak terjadi apa-apa. Ini pelanggaran berat dan disengaja oleh Anies Baswedan. Yang selanjutnya adalah Anies Baswedan, menurut pengakuan dari FPI, ya, bahwa itu diizinkan dan bahkan difasilitasi oleh Pemda. Ya, kita lihat ada fasilitas di situ. Ini adalah bentuk pelanggaran yang nyata terhadap aturan PSBB. Ya, bahkan aturan ini kan ditandatangani oleh Anies Baswedan sendiri dalam peraturan gubernur, tetapi Anies Baswedan telah menabraknya secara nyata. Padahal dia minoritas, dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok, kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur, dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hubungan erat antara Yusuf Kala atau JK dan Anies memang sudah jadi konsumsi umum. Mereka pun tidak berusaha untuk menyembunyikannya. Seringkali Anies disebut sebagai anak didik JK. Anak didik atau boneka ya? Soalnya para pendukung Anies juga kerap menuduh Presiden Jokowi sebagai boneka partai. Wajar dong kalau kita juga mempertanyakan. Oke, Presiden Jokowi memang diusung oleh partai politik PDIP. Namun kita juga tahu bahwa PDIP itu partai nasionalis yang juga mengusung kesatuan dan persatuan bangsa untuk kemajuan negara ini. Sejalan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi, yakni pembangunan infrastruktur dan ekonomi Indonesia, sehingga sudah tembus ke triliun dollar club dan mampu mempertahankan stabilan ekonomi selama pandemi. Sementara kita lihat Anies ini kan didukung oleh gerombolan yang kalau demo biasanya ada saja membawa bendera HTI dan atau bendera Palestina. Di mana nasionalisme Anies? Sekedar menggemakan sentimen anti-Cina dalam berkilah soal patung bambu ratusan juta rupiah yang akhirnya jadi sampah. Sekedar menyebut kata pribumi dalam pidato pertamanya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, mana kinerjanya yang bisa mensejahterakan warga Jakarta? Sudah berapa kali banjir merusak harta warga? Rumah yang dijanjikan buat warga miskin pun tinggal pepesan kosong. Oleh sebab itu, motivasi JK mendukung Anies pun memang kerap jadi pertanyaan. Walaupun kekuatan jadi jomplang,
Karena Rizik berkali-kali dikuliti, jaksa dalam proses persidangannya JK nampaknya masih terus mendukung Anies. Ini dilihat dari bagaimana JK masih memainkan sentimen agama di depan acara silaturahmi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam beberapa hari lalu. Dari sisi ekonomi, apalagi ada 10 orang kaya, maka paling tinggi 1 orang muslim. Tapi apabila 100 orang miskin, setidaknya 90 umat yang miskin. Jadi pincang keadaan ekonomi kita, kata JK. Pernyataan ini pun mendapat tuduhan pengusungan politik identitas dari para netizen, bikin rame medsos. Mengapa JK masih mencoba memainkan politik identitas? Mengapa masih saja terus mendukung Anies? Mungkin karena besarnya kekuatan politik yang dimiliki oleh JK sehingga masih pede untuk mengusung Anies di 2024. Seorang pengamat politik dari Lingkar Wajah Kemanusiaan atau Lawan Institut, Muhammad Muailimin membongkar kekuatan besar yang dimiliki oleh JK yang diduga akan dipakai JK untuk mendukung ambisi Anies nyapres pada 2024. Muailimin menyebut bahkan JK berani menentang hasrat politik Airlangga Hartarto, ketum Golkar demi Anies. Tanpa restu Airlangga pun JK bisa menggerakkan unsur KHMI, aktivis HMI dan Dewan Masjid untuk memenangkan Anies di Pilpres 2024, papar Muailimin. Apa yang dimiliki JK? Popularitas, uang, reputasi, pengalaman, jaringan, semua ada di dalam diri JK. Sebagai pengusaha dan kekuatan oligarki ekonomi di Indonesia Timur, JK pasti mampu menggalang dana untuk memasarkan nama Anies yang kini sudah cukup populer. Saya kira kita tidak boleh meremehkan kekuatan JK, walaupun saya yakin bahwa Presiden Jokowi akan punya peran sangat besar dalam pengusungan capres di 2024. Masih banyak kadrun di negara ini. Ada kadrun yang sudah maksimal, ada pula kadrun yang baru belajar. Dari yang usianya tua hingga milenial sampai yang muda-muda, bahkan anak kecil. Itu tantangan buat capres nasional yang akan memperjuangkan kebinekaan dan persatuan Indonesia. Terbaru, koplaknya Anies, himbau warga DKI di rumah saja tapi Anies malah bersepeda. Orang paling koplak dan penuh pencitraan kembali dilakoni Anies Baswedan di DKI Jakarta. Dia tidak peduli mau apa yang keluar dari mulutnya serupa dengan tindakan. Itu tidak penting, yang penting dapat menyenangkan orang dengan kata-kata manisnya. Jadi kita selama 2 minggu ini mengalami kenaikan eksponensial. Jadi misalnya awal sekitar tanggal 10 itu 1.000 kasus, habis itu bisa lompat 1.500, 2.000, 3.000, bahkan sekarang 5.000 kasus baru. Nah ini diduga ada 2 faktor. Satu adalah varian baru yang proses penularan lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah kembalinya arus mudik. Saya perlu ingatkan pada kita semua, ini bukan angka statistik saja. Ketika saya menyebut ada 5.000 kasus baru, 5.000 itu 5.000 orang punya keluarga, punya saudara, anak, ayah, ibu. Ini mereka itu ketika positif merasakan seluruh keluarganya ketegangan, kekhawatiran. Apalagi kalau orang tua dan ada komorbid. Jadi saya mengingatkan pada semua, mari kita ambil langkah yang harus hati-hati. Nah, kita semua saat ini berhadapan dengan pandemi bukan hanya di Jakarta. Ini berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu, awal tahun, hanya Jakarta yang memiliki kasus. Karena itulah kemudian kebijakan-kebijakannya bisa dilakukan di wilayah Jakarta saja. Sekarang ini kejadiannya sudah merebak di berbagai kota. Karena itu penanganannya pun harus sinkron sebagai satu kesatuan.